Tidak sepantasnya Anda memanfaatkan keadaan untuk mengeruk keuntungan di tengah kegentingan melawan wabah COVID-19. Kalimat di atas adalah kata-kata yang khusus saya tujukan kepada orang-orang picik yang dengan sengaja memunculkan narasi bahwa COVID-19 hanya bisa sembuh dengan cara vaksinasi. Mereka sengaja memunculkan narasi tersebut dengan tujuan agar mereka mendapatkan kucuran dana untuk melakukan riset mengenai vaksin COVID-19. Ada lembaga penelitian yang mengobrol narasi ke beberapa media online nasional dengan memunculkan isu dana riset minim. Saya tak perlu sebut nama lembaga itu. Anda semua pasti sudah tahu. Apa lembaga penelitian yang sering koar-koar di media tentang dana riset minim? Khususnya sekarang ketika dalam kondisi penanganan COVID-19 ini. Narasi dana riset minim ini, bagi saya adalah skenario perampokan anggaran gaya baru. Kalau kepala lembaga penelitian yang saya maksud tersebut baca tulisan saya ini, saya minta Anda segera hubungi Dr. Monica, penyusun protap terapi plasma konvalesen. Anda tanya dan belajarlah pada Dr. Monica tentang apa itu nasionalisme dan bagaimana implementasinya. Gelar Anda boleh profesor, tapi cara pandang Anda tentang nasionalisme patut saya pertanyakan. Jika Anda dengan sengaja memunculkan narasi dana riset minim hanya demi untuk sekedar mengejar materi, kita semua paham bahwa selama ini, khususnya dalam dunia kesehatan, kita seakan hanya bergantung kepada obat dan vaksin dalam penyembuhan suatu penyakit. Obat dan vaksin itu perlu, tetapi jangan sampai terlalu tergantung dari kedua hal tersebut. Banyak jalan kesembuhan lain selain hanya bergantung pada obat dan vaksin, khususnya dalam kasus penanganan COVID-19. Dalam penanganan COVID-19 ini, kita sudah punya protap terapi plasma konvalesen (TPK). Kenapa tidak berkonsentrasi saja kepada hal yang sudah ada di depan mata yang probabilitasnya menurut saya tinggi dalam penyembuhan pasien positif COVID-19? Tetapi dengan syarat harus taat dan patuh kepada protap ketika melaksanakannya. Kalau tidak mau dikatakan sebagai mafia kesehatan, ya jangan tunjukkan sikap yang menjurus ke arah sana. Saya tahu membuat vaksin itu tidak cepat, tahapannya lama. Tidak bisa segera diaplikasikan ke lapangan untuk memutus rantai COVID-19. Mari berpikir dengan skala prioritas. Apalagi Anda profesor, mana yang mendesak dan segera, dan mana yang bisa dilakukan sambil jalan.
Saya tidak mengatakan vaksin atau obat tidak penting. Keduanya penting, tetapi ada yang lebih penting dari itu sekarang, yaitu cara untuk memutus mata rantai COVID-19, baik dari segi pencegahan penularan preventif maupun dari segi penyembuhan kuratif. Langkah preventif untuk mencegah penularan COVID-19 adalah sesuai dengan peraturan dan himbauan dari pemerintah pusat, yaitu selalu jaga physical distancing, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan, dan jangan mudik. Kemudian langkah kuratif atau penyembuhan yang sekarang sudah menemukan titik terang adalah dengan terapi plasma konvalesen (TPK). Silakan Anda tetap melakukan riset agar vaksin COVID-19 bisa segera dihasilkan dan diproduksi secara massal. Tetapi jaga mulut Anda dari berbicara yang tidak pantas dengan memunculkan narasi dana riset minim. Apalagi kalau tujuannya hanya untuk mengeruk anggaran. Biadab kalau Anda sampai seperti itu. Banyak pihak yang tidak suka dengan kemunculan dan kesuksesan terapi plasma konvalesen (TPK), karena opsi kuratif ini akan mengganggu rencana para bandit anggaran untuk mengeruk kesejahteraan di tengah keterpurukan bangsa ini. Saya tidak heran jika banyak sekali berita ataupun narasi yang menyudutkan terapi plasma konvalesen (TPK) ini. Semenjak dari kemunculannya, ada yang bilang bahwa protapnya asal-asalan. Ada yang bilang jika metodenya belum teruji. Dan ada yang bilang jika probabilitas kesembuhannya rendah, atau bahkan nol. Tapi hari ini kita semua tahu, jika ternyata protap terapi plasma konvalesen (TPK) disusun sudah sesuai dengan kaidah keilmuan, metode terapi plasma konvalesen (TPK) juga menjadi salah satu rekomendasi dari WHO sejak tahun 2014 dalam penanganan wabah penyakit menular. Dan kemarin juga sudah ada kabar yang mengatakan bahwa ada pasien positif COVID-19 yang sembuh dengan menjalani terapi plasma konvalesen (TPK). Lalu kenapa sekarang Anda masih saja berbicara dana riset minim? Selama ini Anda kemana saja? Apa tabungan Anda masih kurang banyak? COVID-19 tidak hanya menunjukkan bahwa walaupun manusia berada di puncak teratas rantai makanan, tetapi ternyata manusia itu sebenarnya adalah makhluk lemah. Kelemahan manusia terletak pada prinsip dan mentalitas yang dipunyainya. Semakin seseorang mempunyai prinsip dan mentalitas yang kuat, maka orang tersebut akan bisa menjadi manusia yang utuh.
Tetapi jika prinsip dan mentalitasnya lemah, dan hanya berkutat di masalah perutnya sendiri, maka orang itu hanya akan menjadi manusia sampah sampai kapanpun. Gelar akademis tidak selalu bisa menjadi patokan seberapa kuat prinsip, mentalitas dan nasionalisme yang dipunyai oleh seseorang. Saya belajar dari masalah ini, bahwa seorang profesor pun, ketika yang ada di pikirannya hanyalah tentang materi, dan materi, maka hasilnya tidak akan lebih bagus dari seorang rampok kandang ayam. Sekian, jayalah Indonesiaku, merdeka!